Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal tradisi Malamang, tradisi warga Minang yang tak lekang dimakan zaman. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Minangkabau memiliki banyaknya budaya yang ditandai dengan adanya tradisi atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Aneka tradisi ini mengandung nilai luhur yang seharusnya tetap dijaga oleh di ranah Minang. Tradisi adalah warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia bukan sekadar kebiasaan yang diulang setiap waktu, tetapi mengandung nilai-nilai, makna, dan identitas suatu daerah. Tradisi hadir dalam berbagai bentuk: upacara adat, kesenian, bahasa, pakaian, makanan khas, hingga tata cara kehidupan sehari-hari. Tradisi juga memainkan peran penting dalam mempererat ikatan sosial. Melalui tradisi, masyarakat berkumpul, saling mengenal, dan memperkuat rasa kebersamaan. Di Sumatera Barat banyak macam-macam tradisi. Salah satu tradisi yang tidak pernah ditinggalkan saat menyambut hari Lebaran atau Hari Raya yaitu tradisi Malamang. Malamang biasanya dilakukan pada saat 2 hari atau 3 hari sebelum hari Lebaran. Ini adalah salah satu tradisi orang Minangkabau yang tidak pernah hilang. Pokoknya setiap Lebaran pasti banyak orang-orang yang Malamang. Tradisi ini dapat ditemui di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, baik di daerah darat seperti Solok, Payakumbuh, Agam, Tanah Datar, maupun di daerah pesisir pantai seperti Padang, Pariaman, dan pesisir selatan. Tradisi Malamang ini juga terdapat pada daerah lain yang dahulunya merupakan rantau Minangkabau seperti Tapatuan, Muko-Muko, Kerinci, Tebing Tinggi, serta di Negeri Sembilan, Malaysia. Keberadaan Malamang pada daerah-daerah tersebut diperkirakan dibawa oleh orang Minangkabau pada masa dahulu yang merantau dan kemudian menetap di sana secara turun-menurun. Namun, yang paling berharga dari Malamang bukan sekadar lamangnya, melainkan proses membuatnya. Tradisi ini selalu dilakukan secara beramai-ramai, melibatkan seluruh anggota keluarga, tetangga, hingga komunitas kecil di sekitar rumah. Proses ini menjadi waktu yang penuh canda tawa, saling bercerita, dan saling membantu. Inilah yang membuat Malamang begitu istimewa karena bukan hanya menghasilkan makanan, tetapi juga menghasilkan kenangan dan ikatan yang kuat antar anggota keluarga. Malamang berasal dari kata lemang, yaitu makanan khas yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan, lalu dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang, kemudian dibakar dengan api kecil secara perlahan. Lemang juga banyak macamnya, ada lemang yang dibuat dari beras hitam dan ada juga yang dibuat dari beras ketan biasa dan dicampurkan dengan pisang. Di kampung saya, yaitu di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tepatnya di Alahan Panjang, biasanya lemang yang sering dibuat adalah lemang yang pakai beras hitam. Kalau di daerah lain sudah pasti yang pakai beras ketan biasa. Cara membuatnya pun sama, tetapi lemang yang pakai beras hitam tidak dialasi dengan daun pisang tetapi langsung saja adonannya dimasukkan ke dalam bambu. Tidak semua jenis bambu yang dapat digunakan untuk membuat lemang ini. Bambu yang digunakan ialah bambu yang sedikit tipis, bukan bambu yang ukurannya tebal. Tradisi Malamang di Minangkabau. Salah satu tradisi yang telah berlangsung sejak dahulu di Minangkabau dan pada masa sekarang adalah tradisi Malamang, membuat lamang. Lamang adalah makanan yang terbuat dari ketan, puluik, yang dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah bambu, kemudian dimasak dengan perapian atau unggun yang sengaja dibuat untuk itu memasaknya. Banyak tetua bilang, tradisi Malamang telah berlangsung sejak ratusan tahun silam dan diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Menurut Tambo atau kisah yang meriwayatkan tentang asal-usul dan kejadian masa lalu di Minangkabau, tradisi Malamang bermula saat Syekh Burhanuddin Rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahmi dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun, sepertinya Syekh Burhanuddin agak meragukan kehalalan makanan yang dihidangkan. Ia pun menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu, lalu mengalasinya dengan daun pisang muda. Beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya, kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar. Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat agar menyajikan makanan lamang ini menjadi simbol makanan yang dihidangkan dalam silaturahmi. Lamang merupakan salah satu makanan tradisional khas masyarakat Minangkabau. Sama seperti halnya dengan rendang, katupek, ketupat, dan sebagainya. Malamang adalah proses pembuatan yang dilakukan untuk membuat lamang, dan tradisi membuat lamang itu lazim disebut dengan tradisi Malamang.
Kapan Malamang digelar? Tradisi Malamang biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan, Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, peringatan Maulid Nabi, Baralek, pesta pernikahan, perayaan hari kematian, dan lain sebagainya. Hal tersebut mencerminkan bahwa Malamang tidak saja sebagai kebiasaan atau tradisi semata oleh masyarakat di Minangkabau, melainkan tradisi ini memiliki nilai ekonomis atau dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Minangkabau, lamang biasanya dijadikan sebagai barang bawaan atau buah tangan dari keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki, manjalang, atau ketika seorang menantu perempuan berkunjung ke rumah mertuanya. Dikutip dari jurnal yang berjudul Lamang dan Tradisi Malamang pada Masyarakat Minangkabau. Di tanah datar, tepatnya di Nagari Limau Kaum, keahlian membuat lamang menjadi sumber mata pencarian keluarga dengan menjualnya pada balai atau pakan, pasar tradisional, di daerah sekitarnya. Lamang Limau Kaum yang dijual oleh pedagang di sana cukup dikenal dan diminati oleh para konsumen setiap hari di kota Batu Sangkar. Di daerah Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman juga merupakan salah satu daerah yang masih menjadikan lamang sebagai makanan adat, tradisi, yang harus ada pada acara-acara tertentu seperti Maulid Nabi, acara kematian, dan bulan Malamang atau menjelang bulan Ramadan. Lamang Yan. Lamang adalah sejenis makanan khas masyarakat Minangkabau yang terbuat dari beras puluik, ketan, dengan wadah dari bambu, talang, buluh. Jenis dan varian dari lamang cukup banyak, walaupun proses pembuatan dan bahan yang digunakan hampir sama, yang membedakan hanyalah bahan dasar. Lamang yang dibuat dari beras ketan lazim disebut dengan lamang barekatan, lemang beras ketan, atau lamang sipuluik. Adapun jenis lamang yang lain seperti lamang baluo, lamang pisang, lamang kuning, lamang ubi jalar, lamang labu, lamang ubi kayu, lamang durian dan lamang jagung. Tetapi yang menonjol dan banyak dibuat oleh masyarakat Minangkabau adalah lamang dari bahan puluik, ketan, atau lamang sipuluik. Lamang ini biasanya dilengkapi dengan tapai sebagai pelengkapnya, sehingga dikenal dengan sebutan lamang tapai. Di Minangkabau banyak tersedia jenis-jenis lamang. Berikut ini ulasannya. 1. Lamang puluik. Lamang puluik adalah lamang yang berbahan dasar beras puluik, beras ketan. Lamang jenis ini yang paling banyak diproduksi di Minangkabau. Proses pembuatan lamang puluik adalah memasukkan beras ketan ke dalam talang, bambu. Setelah talang sudah terisi beras puluik, beras ketan, maka dibawa ke tengah perapian dan dimasak selama 6 jam. 2. Lamang pisang. Lamang pisang adalah lamang yang mencampurkan pisang dan beras ketan dalam proses pembuatannya. Proses pembuatan lamang pisang ini tidak jauh dari proses pembuatan lamang pisang. Yang membedakan proses memasak lamang pisang dan lamang puluik adalah beras ketan dan santan dicampur terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam bambu. 3. Lamang kuning. Lamang kuning adalah jenis lamang dengan tepung beras dan kunyit sebagai bahan utamanya. Pembuatan lamang ini dibuat dengan menggiling beras sampai berbentuk tepung, kemudian dicampur dengan kunyit, lalu dimasak seperti cara memasak lamang lainnya. 4. Lamang ubi. Lamang ubi adalah lamang yang berbahan dasar ubi dalam proses pembuatannya. Lamang ini dibuat dengan mencampurkan gula merah dan ubi lalu setelah itu dimasukkan ke bambu. Proses pembuatan lemang ubi hampir sama dengan lamang jenis lainnya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan lemang ubi ini adalah ubi, saka, dan garam yang diaduk lalu sebelum masuk ke dalam bambu. Dalam pembuatan lamang ini tidak dibutuhkan santan kelapa. Suasana dalam kegiatan Malamang sangat kental dengan nuansa kekeluargaan. Para ibu-ibu biasanya bertanggung jawab untuk menyiapkan beras ketan, serta dengan menyiapkan santan dan memasukkannya ke dalam bambu. Sementara itu, kaum pria menyiapkan bambu dan mengatur posisi pembakaran lamang serta dengan menjaga api agar lemangnya tidak hangus atau gosong saat proses memasak. Tidak jarang pula, proses ini diselingi dengan canda tawa, cerita lama, dan nyanyian tradisional. Anak-anak ikut membantu atau sekadar menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu, menjadikan Malamang sebagai ruang belajar budaya secara alami. Meski zaman terus berubah, dan pola hidup masyarakat semakin modern, pada saat era globalisasi saat ini tradisi Malamang ini tetap bertahan sampai saat sekarang tidak pernah terlupakan oleh masyarakat di Minangkabau. Meskipun banyak generasi muda Minangkabau yang merantau ke kota besar atau luar negeri, tradisi Malamang tetap bertahan sampai sekarang. Banyak juga perantau-perantau Minang yang sengaja ingin pulang untuk membuat lamang dengan keluarga karena saat inilah momen-momen keluarga menjadi sangat dekat. Malamang bukan sekadar memasak lamang. Ia adalah simbol dari nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau. Tradisi ini telah melampaui fungsi kuliner dan menjelma menjadi warisan budaya yang hidup dan terus dijaga. Menjelang Hari Raya, Malamang adalah momen yang dinanti-nanti,
bukan hanya karena kelezatan lamangnya, tetapi karena kehangatan yang diciptakan saat proses pembuatannya. Inilah tradisi yang tak akan pernah ditinggalkan oleh orang Minangkabau, karena di dalamnya tersimpan rasa pulang, rasa kebersamaan, dan rasa syukur yang mendalam. Sekian mungkin sedikit cerita tentang mengenal tradisi Malamang, tradisi warga Minang yang tak lekang dimakan zaman. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.